Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin untuk menyampaikan proyek kami yang kami beri nama Automatic Essay Exam Grading System, yaitu Text Similarity System untuk bahasa Indonesia. Kelompok kami terdiri atas 3 anggota. Yang pertama ada Mas Adi Ahmad Fauzi, kemudian ada saya sendiri, Khaira Ramlani Fitria, dan ada Mas Kelvin Chen. Untuk selanjutnya mengenai penjelasan tentang existing system akan dijelaskan oleh Mas Kelvin. Dipersilakan Mas Kelvin. Existing system. Penilaian soal esai, metode pengambilan nilai hasil ujian yang bersifat esai masih dikoreksi dan dinilai secara manual. Belum ada metode yang digunakan untuk penilaian soal bertipe uraian atau esai secara online dan menampilkan nilai secara otomatis. Untuk saat ini masih terbatas pada sistem penilaian otomatis pada soal pilihan ganda. Alur proses flow-nya ada peserta ujian mengerjakan soal esai, lalu penilaian manual oleh guru atau dosen, lalu hasil ujian setiap peserta digabungkan, dan nilai diinputkan manual pada sistem. Sistem weakness. Sering terjadi kesalahan dalam koreksi jawaban karena ketidakkonsistenan penguji. Jumlah soal yang dikoreksi banyak sehingga menghabiskan banyak waktu. Plan system. Membuat sistem penilaian otomatis pada jawaban esai untuk mempercepat proses penilaian. Sistem dapat memeriksa jawaban esai lebih detail dibandingkan manusia. Yang kedua, sistem lebih konsisten dalam melakukan proses penilaian. Yang ketiga, penilaian sistem bersifat objektif, tidak terpengaruh apapun. Proses flow-nya ada peserta ujian mengerjakan soal online, penilaian secara real-time oleh sistem, dan nilai ujian dapat dilihat oleh peserta dan di list nilai bisa diakses penguji. Kemudian selanjutnya mengenai flowchart dari sistem yang akan direncanakan. Yang pertama adalah dimulai dari penguji. Di sini start. Penguji melakukan login sistem, di mana diambil keputusan ketika login sukses maka akan dilanjutkan pada proses selanjutnya, yaitu penguji menginputkan soal ujian pada sistem. Namun bila gagal login maka akan kembali ke proses login sistem lagi. Setelah si penguji menginputkan soal ujian pada sistem, maka penguji menginputkan kunci jawaban juga pada sistem tersebut, di mana soal dan kunci jawaban ini akan dimasukkan ke dalam database soal dan kunci jawaban dalam sistem. Kemudian soalnya akan dipublish, diproses soal terpublish, dan untuk kunci jawaban itu nanti akan masih tersimpan di database. Selanjutnya, pada bagian peserta ujian melakukan login sistem. Sama seperti halnya penguji, jadi ketika login sukses, dia akan diteruskan ke menu mengisi jawaban soal yang telah disediakan oleh penguji. Namun jika gagal melakukan login, akan dikembalikan ke proses yang sebelumnya, yaitu harus melakukan login. Setelah itu, peserta jika sudah bisa login akan mengisi jawaban soal yang telah disediakan oleh penguji di sistem. Untuk soal esai, peserta akan memasukkan teks atau jawabannya, kemudian disubmit. Teks submit jawaban ini akan diteruskan masuk ke dalam database nilai dan namanya dan nama peserta tersebut. Kemudian data dari nilai dan nama ini digabungkan atau dibandingkan dengan hasil kunci jawaban yang dibuatkan oleh penguji. Kemudian dalam sistem itu akan dihitung skor kemiripan jawaban peserta dan kunci jawabannya. Selanjutnya, setelah proses tersebut selesai, didapatkan skor hasil dengan skala yang masih raw itu dari 0 hingga 1. Kemudian kita konversikan, pada sistem akan mengkonversi skor hasil tersebut dari skala 0 hingga 1 menjadi 0 hingga 100. Kemudian didapatkan skor akhir dengan skala 0 hingga 100. Skor akhir ini akan dimasukkan ke dalam database nilai nama, digabungkan dengan jawaban yang disisihkan oleh peserta ujian. Kemudian data di database nilai plus nama ini dapat diakses oleh si penguji untuk mengambil report nilai akhir semua peserta ujian. Kemudian selesai. Namun dapat juga ditampilkan pada saat si peserta nanti setelah mengerjakan soal
untuk menunggu beberapa waktu sehingga nilai akhirnya tampil, kemudian bisa diarsipkan secara manual oleh peserta ujian. Selanjutnya adalah konteks diagram. Yang pertama adalah peserta, kemudian ada sistem ujian esai, dan kemudian ada penguji. Ketika peserta dimasukkan ke sistem ujian esai yang diberikan atau data yang diberikan itu adalah username dan password. Yang pertama itu untuk melakukan login dan juga jawaban ujian. Kemudian untuk penguji dapat memasukkan soal dan kunci jawaban pada sistem. Kemudian dari sistem ujian esai ini juga dapat memberikan soal ujian kepada peserta dan nilai akhir hasil ujian kepada peserta. Selanjutnya sistem ujian ini juga dapat memberikan hasil atau rekap dari nilai semua peserta kepada penguji. Selanjutnya adalah data flow diagram di FD level 1. Di sini saya jelaskan. Yang pertama adalah proses login, kemudian ada peserta, ada penguji, dan ada peserta di sini. Yang pertama seperti yang dijelaskan tadi, penguji masuk ke proses login ini memberikan data login berupa username dan password. Kemudian ada konfirmasi. Di sini disesuaikan dengan database untuk peserta dan penguji yang isinya username dan password. Setelah itu, proses selanjutnya soal input soal, ini hanya bisa dilakukan oleh penguji, di mana penguji memasukkan data berupa soal dan kunci jawabannya, kemudian konfirmasi pengisian soal. Setelah itu, setelah input soal ini, akan dimasukkan ke database, di sini data soal dan kunci jawaban. Selanjutnya, soal itu akan diteruskan ke proses penjawaban soal, ini bisa diakses oleh peserta. Di sini peserta akan memberikan jawaban untuk soal yang telah diberikan, kemudian dia akan dikembalikan untuk konfirmasi submit. Setelah itu jawaban peserta itu kita ambil dalam bentuk teksnya, kemudian digabungkan dengan kunci jawaban yang telah tersimpan di database soal dan kunci jawaban. Kemudian proses penilaian sistem dengan skor skala 0 hingga 1, kemudian kita konversikan nilainya, didapatkan skor final hingga nilai akhir. Ini masuk ke data nilai akhir. Nilai akhir ini dapat diteruskan untuk ditampilkan ke peserta. Kemudian nilai akhir ini juga bisa memberikan rekapan nilai total ke penguji ketika penguji melakukan request nilai totalnya. Selanjutnya mengenai use case diagram. Di sini peserta dan penguji sebagai aktornya, penguji dan peserta bisa melakukan login secara sama-sama. Kemudian penguji memiliki kewenangan untuk input soal, menginputkan kunci jawaban, di mana input soal dan input kunci jawaban dapat dilakukan hanya jika si penguji bisa login ke dalam sistem. Begitupun dengan view nilai total dan memanage database. Untuk menampilkan nilai total, penguji juga harus masuk ke login. Kemudian penguji juga bisa melakukan download report dan meriset reportnya. Riset report di sini kita meriset data-data yang telah dilakukan, data-data yang telah didapatkan pada ujian yang pertama. Mungkin jika soalnya akan diulang untuk peserta yang lainnya, jadi bisa di-reset untuk reportnya. Kemudian untuk peserta, mereka memiliki akses untuk akses soal, kemudian akses untuk mensubmit jawaban, kemudian akses untuk melihat nilai individual, jadi nilainya mereka sendiri. Di mana proses akses soal, submit jawaban, dan melihat nilai individunya ini harus berurutan dan harus berhasil login sebelumnya. Untuk selanjutnya, masalah software requirement akan dijelaskan oleh Mas Adi. Dipersilakan oleh Mas Adi. Oke, suara saya terdengar ya? Terdengar. Oke, nah, selanjutnya saya akan melanjutkan materinya, yaitu software requirement atau kebutuhan dari software itu sendiri. Jadi pertama yang akan kita bahas itu kebutuhan dari bisnis. Untuk di sini yang poin pertama, sistem diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada peserta dan penguji. Kemudian sistem diharapkan dapat mempercepat proses penilaian ujian esai. Ketiga, meningkatkan mutu penilaian tanpa dipengaruhi pendapat pribadi atau dari penguji itu sendiri. Jadi selanjutnya memberikan hasil nilai secara real sehingga lebih efisien bagi peserta. Selanjutnya, di sini kebutuhan user, software berbahasa Indonesia sehingga dapat mudah dipahami
oleh pengguna atau user. Aplikasi web dengan tampilan minimalis dan mudah dipahami. Kemudian tombol yang ada menggunakan ikon perintah yang sesuai dengan fungsinya, sesuai data di tempat konfirmasi atau alert atau notifikasi yang mau disimpan atau abaikan. Selanjutnya database dirancang untuk satu data per satu nama peserta. Mas Adi, mohon maaf, Login dengan akunnya. suaranya agak kecil ya? Apa cuma saya nih yang... Ini aja Ya. Oh, ya. Ini jelas nggak? Iya, jelas. Sudah. Ya. Jelas kayak gini ya? Iya, sudah jelas. Oke. Tadi pakai headset, mungkin headsetnya ada rusak. Bagaimana ya? Oh, sampai saya lanjut atau ulangi lagi nih? Lanjut aja ya. Ya, lanjut Iya, aja, Mas. Selanjutnya database dirancang untuk satu data per satu nama peserta. Jadi setiap peserta atau setiap penguji nanti login dengan akun masing-masing. Selanjutnya aplikasi memiliki menu download rekap nilai keseluruhan atau untuk admin penguji. Kalau untuk user itu hanya untuk user itu sendiri. Pada materi atau tema yang sudah ditentukan ya. Selanjutnya sistem kebutuhan sistem ya. Sistem dibangun dengan model client server dan aplikasi web. Sistem dibangun dengan tipe multiple login yang tadi sudah dijelaskan ya, multiple ada login penguji dan login pengguna. Itu peserta. Sistem dapat diintegrasikan dengan komputer lain. Database sistem dapat diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain. Ada yang lebih besar. Jadi bisa dikembangkan lagi. Mungkin dibuat di sistem yang lebih ya besar. Bahasa pemrogram yang digunakan untuk sistem interface yaitu PHP, HTML. PHP dan HTML untuk basis data digunakan MySQL dan backend-nya menggunakan Python. Selanjutnya, di sini ada beberapa tools yang kami gunakan. Yang pertama itu Visual Studio Code. Visual Studio Code ini saya jelaskan singkat saja, soalnya banyak nanti materinya. Visual Studio Code ini aplikasi editor untuk pemrograman multibahasa, bisa digunakan di OS, ya, sistem operasi apapun ya, Windows, Linux, dan Mac OS. Multibahasanya bisa digunakan JavaScript, PHP, HTML, Python, C++, dan lain-lain. Jadi tidak perlu ganti aplikasi, hanya dengan Microsoft Visual Studio Code sudah bisa. Kemudian di sini ada CMD atau Command Line Interpreter, biasanya ada di Windows, Linux, dan Mac OS. Mac OS itu ada terminal namanya. Di sini kami gunakan untuk instalasi pada pertama kali sistem, seperti library yang dibutuhkan. Namun jika sudah ada Visual Studio Code, di Visual Studio Code juga sudah dilengkapi oleh terminal. Kemudian ada aplikasi tools ya, tools SAM. SAM di sini digunakan sebagai server, web, dan database. Kemudian ada Postman. Postman di sini kami gunakan untuk pengujian API, di mana API-nya, backend-nya yaitu menggunakan Python. Ya. Jadi kami ada dua sistem yang saling keterkaitan. Yang pertama back-end dan front-end. Nah, front-end-nya di sini kami menggunakan framework Laravel. Ya. Dan untuk back-end-nya menggunakan Python. Di sini ada selanjutnya Python, MySQL, HTML, PHP, dan terakhir ada Indobird.
Selanjutnya. Nah, Indobird di sini awalnya itu adalah bird. Bird di sini kepanjangan dari kependekan dari bidirectional encoder representation from transformer. Ya. Ini algoritma deep learning yang dirancang untuk pengolahan tugas NLP yang bisa memahami teks bahasa natural. Ini dalam bentuk bahasa Inggris. Namun untuk di bahasa Indonesia ada yang namanya itu Indobird. Ya. Ini merupakan model BERT versi bahasa Indonesia yang telah dilatih dengan lebih dari 220 juta kata dengan 3 sumber utamanya yaitu Wikipedia Bahasa Indonesia, 74 juta kata, artikel berita Kompas, Tempo, dan Liputan 6, 55 juta kata, Indonesia Web Corpus, 90 juta kata. Demikian dari kami. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Adi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Jika nanti ada kritik, saran, dan masukan, boleh disampaikan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan dari yang lain dulu mungkin kalau ada pertanyaan atau mungkin saran dan sebagainya. Ya, jadi sistem ini sebenarnya idenya sederhana ya, tapi mungkin implementasinya yang agak lumayan rumit gitu. Dan sistem ini sangat dibutuhkan sebenarnya, apalagi untuk sekolah atau mungkin kampus-kampus, karena memang selama ini yang baru terakomodir itu kan adalah kalau ujian-ujian itu dilakukan dengan bentuk multiple choice, itu memang bisa dilakukan dengan mudah ya untuk koreksinya. Tapi kalau untuk bentuk-bentuk yang esai, emang masih terkendala dan masih lebih banyak mengandalkan koreksi manual, dan itu sangat merepotkan, benar seperti yang disampaikan tadi gitu ya. Jadi pertama merepotkan karena memang ya yang dikoreksi itu kadang-kadang kan jawabannya panjang, atau mungkin juga ini juga sangat bergantung dengan mood kadang-kadang gitu ya. Kalau pas ngoreksinya lagi moodnya bagus, mungkin dia nilainya agak lebih royal gitu, tapi begitu moodnya lagi nggak bagus, bisa jadi nilai itu jadi sangat-sangat pelit gitu ya. Dan juga dari sisi konsistensi juga tadi sudah dibahas, betul. Kadang-kadang ya kalau kita mengoreksi, makanya itu kadang-kadang saya juga kalau lagi ujian sering mengkoreksi itu, saya cari waktu yang luang karena saya tidak ingin pada saat mengkoreksi itu terputus gitu ya. Kalau terputus kadang-kadang moodnya berbeda, penilaian itu jadi juga nggak konsisten gitu. Sehingga dicari kadang-kadang kita harus cari waktu yang memang luang sehingga bisa terkoreksi sekaligus dan konsistensinya bisa lebih terjaga gitu. Nah, kalau sistem ini sudah berhasil dikembangkan, mestinya ini bisa sangat membantu sekali sehingga tadi ya ujian-ujian yang bentuknya esai ini bisa dikoreksi dengan lebih baik dan lebih konsisten. Dan soal-soal esai ini kan sebenarnya lebih banyak diharapkan untuk bisa menguji siswa karena jawabannya memang apa ya, tidak disediakan gitu ya. Jadi si siswa benar-benar diuji kemampuan berpikir dan daya ingatnya gitu. Kalau dibandingkan dengan multiple choice yang soalnya sudah ada di situ. Oke, mungkin itu pengantar aja gitu ya. Silakan dari yang lain kalau ada yang ingin didiskusikan. Kalau
untuk kelompok-kelompok lain biasanya yang aktif bertanya kan Mas Adi nih. Sekarang Mas Adi yang presentasi harus ada gantinya. Oke, ada Mas Thomas itu sudah raise hand. Silakan. Oke, suara saya kedengeran? Ya, Ya. Pertama saya mau ungkapin ketertarikan saya sama judul ini, sama proyek ini keren banget, serius. Karena saya pribadi pun lebih suka ujian itu dalam bentuknya esai. Karena kalau pilihan ganda itu bukan ujian, itu milih jawaban. Nggak belajar aja bisa jawab, walaupun nggak tahu benar apa enggak ya. Nah, kalau esai nggak bisa. Kalau nggak ngerti ya nggak ngerti. Iya. Lembar jawabnya kosong atau dia mengarang bebas. Gitu. Dua folio isinya penuh tapi isinya mengarang bebas gitu. Kayak cerita. Tapi walaupun begitu penilai ada apa ya? Penilai itu kalau ngeliat kayak gitu pasti ada nilai subjektifnya kayak oh dia udah walaupun misalnya salah tapi kalau esai dia bisa nulis panjang itu ada sedikit nilai kasihan lah nilai upah nulis itu pasti ada nulis. Itu daripada dia iya. Upah nulis nggak kosong-kosong banget lah beda sama pilihan ganda kalau pilihan ganda itu ya kita nggak ngapa-ngapain tinggal silang aja tinggal pilih jawaban itu pilihan ganda itu sebetulnya bentuk apa ya bentuk nggak tepat gitu dalam proses penilaian gitu. Jadi nggak efisien, nggak efektif untuk penilaiannya. Nah, frameworknya Indobert ya. Nah, Indobert ini dikembangin dari BERT itu dikembangin sama Google kalau nggak salah ya, bener ya? Ya dari Google. Jadi kita pakai framework dan ini memudahkan gitu. Nah, ada hal yang buat saya menarik itu ada beberapa hal. Nah, pertama dari sistemnya tadi yang dijelasin Mas Adi. Mau tanya Mas Adi, ada beberapa pertanyaan. Jadi mungkin langsung sekaligus saja nanti aku tanyanya ya. Yang pertama, ini kan web based kan? Ini kan web based. Tampilannya nanti pakai web. Nah, berarti sistem yang mau dibangun ini juga termasuk sistem untuk ujiannya, gitu ya? Maksudnya bukan cuma untuk koreksiannya, tapi juga untuk ujiannya. Karena tadi dilihat di diagramnya ada user yang web gitu kan? Iya benar. Betul ya? Iya benar. Nah, karena kalau lihat di diagramnya tadi ini ada user yang masuk, berarti usernya juga login. Berarti sistem yang dibangun ini nanti bakal besar. Iya sampai dengan ujian diimplementasi. Ujian, koreksi, dan ada reportnya juga ini sistem yang gede banget. Iya. Nah, masalahnya bukan masalah. Pertanyaannya, ini sistem sebesar ini kenapa dibangunnya di atas exam, Mas? Kenapa nggak langsung? Karena dalam pandangan saya gini, exam itu kan virtual web server toh. Jadi sistem operasi, exam, baru web server, baru aplikasi webnya. Oh itu lapisannya nambah selapis. Dan itu pun nggak aman gitu exam. Secara security. Ya mungkin kalau ini dipakai lokal sih nggak masalah. Kalau ini di online mungkin ini jadi masalah. Kenapa nggak langsung misalnya kita langsung pakai web server yang nempel kayak Apache 2 di Linux gitu. Lebih simple, lebih enteng, dan ya lebih apa ya bahasanya, lebih andal digunakan dibanding exam. Kalau saya pribadi, saya lebih senang langsung ke pakai web server, nggak usah pakai exam. Karena exam itu berat ini, ngabis-ngabisin resource. Kalau pandangan saya gitu. Jadi saya tanya, kenapa kok pakainya exam? Kenapa? Apakah nggak menimbang untuk pakai Linux? Karena menurut saya pakai Linux lebih ringan jadinya. Kemudian
ini berarti metode ngoreksinya ini gimana di Indobird-nya ini, di dalam framework-nya ini? Apakah hanya mencocokkan jawaban jawaban peserta dengan kunci jawaban yang dikasih, atau gimana? Itu untuk sistemnya. Terus kayak ini saya sebagai penguji, yang saya input ini kan soal. Tadi di diagram tadi kalau nggak salah ada soal, terus inputin juga sekaligus sama kunci jawabannya, gitu ya. Nah, kunci jawaban ini bentuknya gimana? Apakah kunci jawaban yang jawaban utuh dari saya, atau hanya kata kuncinya aja? Nah, kalau hanya ya kata kunci ataupun kata penuhnya, bukan kata penuh, kalimat jawabannya full, itu nanti gimana cara kita nentuin toleransinya? Margin errornya gimana? Kayak misalnya, kalau misalnya Pak Teddy kasih soal untuk ngejelasin apa itu sistem informasi begitu. Pak Teddy udah ada bayangannya, sistem informasi itu bakunya seperti ini. Menurut pandangan si A, si B, si C itu ini, dan pas Teddy rangkum, itu ya ada kata kunci yang dipakai. Oh, kira-kira ada ini. Kalau nggak ada kata kunci itu ya salah. Berarti anak ini ngarang. Atau dia punya visi lain, ada wangsit, pandangan lain. Nah, itu gimana nentuinnya di sini? Karena kalau kita ngoreksi, itu tadi ngoreksi esai itu banyak banget faktor subjektif dari penguji, dari penilai untuk penilaiannya. Nah, ini kan kita pakai sistem ini nggak punya emosi, nggak punya perasaan. Kalau Pak Teddy, misalnya Pak Teddy, sorry nih Pak Teddy jadi contoh yang Pak Teddy dosennya. Misalnya Pak Teddy ngelihat, oh ini mahasiswa ini aktif, mahasiswa ini rajin gitu, saya kenal nih, saya tahu persis dia gimana. Terus dia ngerjain esai, kok di esai ini saya tahu harusnya dia bisa ngerjain, kok di ujian kali ini dia ujiannya nilai, kok dia nggak bisa ngerjain ya, kenapa ya, gitu kan. Nah, Pak Teddy dengan haknya Pak Teddy sebagai penguji, penilai, Pak Teddy berhak untuk intervensi, nanya, kamu kenapa kok ini nggak ngerjain ini, kok kamu di sini nggak bisa, gitu kan. Oh, ternyata si mahasiswa itu sedang ada kedukaan misalnya, jadi dia nggak fokus. Nah, itu kan kita bisa ajukan perbaikan gitu kan. Ada beberapa dosen yang kasih, udah kamu kerjain ini untuk perbaikan gitu. Nah, gimana dengan sistem ini? Nggak kenal emosi, ini nggak ada subjektif ya di sini. Salah ya salah, bener ya bener. Nah, itu gimana untuk faktor itunya? Nah, itu aja. Thank you. Keren sih. Oke. Terima kasih Mas Thomas. Di sini kalau saya rangkum ada 4 poin, 4 atau 3 poin pertanyaan, ya. Mungkin bisa dikoreksi nantinya. Yang pertama mengenai tools yang digunakan, kenapa exam nggak pakai Apache atau Linux, ya. Yang kedua metode koreksinya itu gimana. Yang ketiga kunci jawabannya gimana, utuh atau kata kunci saja atau bagaimana, dan margin errornya gimana. Terus yang terakhir tadi mengenai perasaan, atau sistem ini kan base-nya dia berdasarkan sistem yang ditanamkan, jadi tidak melihat histori yang sebelumnya. Oke. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang core-nya itu di bagian yang lebih menguasai itu Khaira ya. Soalnya saran ide pertama kali ini dicetuskan oleh Khaira. Mungkin yang pertanyaan pertama bisa saya bantu jawab. SAM di sini kami gunakan karena kebetulan laptop yang kami gunakan itu Windows. Jadi untuk uji coba kita gunakan SAM. Kalau saya perhatikan SAM antara Apache di Linux, untuk konfigurasinya nggak banyak berbeda jauh gitu. Jadi nanti jika ada perpindahan menggunakan server base-nya Linux, ya bisa-bisa saja. Karena kita semuanya menggunakan SAM, menggunakan Windows, jadi kita gunakan SAM. Itu jawaban yang pertama. Untuk metode koreksinya nanti Khaira. Selanjutnya Khaira. Oke, baik, saya izin menjawab pertanyaan Mas Thomas.
yang mengenai sistem penilaian bagaimana Indobird itu menghasilkan skornya. Yang pertama di sistem itu nanti kita mengimplementasikan modul BIRD-nya. Kita masukkan ke sistem penilaian ujiannya, itu kita ekstrak dari teks yang dijawab oleh si peserta, itu kita ambil teksnya per poin soal, itu kita ambil bentuk teks, disandingkan sebagai teks 1 dan teks 2 gitu. Kita bandingkan contohnya teks 1 ini adalah jawaban si peserta, kemudian teks 2 ini kita ambil dari research database yang setelah diinputkan oleh si penguji, itu kan sudah menginputkan kuncinya. Di sini karena kita menggunakan BERT, jadi ada 2 implementasi untuk mengkoreksi suatu kemiripan teks. Yang pertama itu similarity base, itu base-nya mengenai kemiripan. Dan yang kedua itu mengenai kesesuaian teks atau kesesuaian setiap kata dalam 2 kalimat. Biasanya kalau yang kesesuaian itu benar-benar teliti banget gitu. Jadi kalau kita melihat dari keyword per keyword gitu, itu menggunakan Rogue, nama matriks pengujiannya. Jadi di sini saya menggunakan BERT. Nah, BERT ini lebih ke menguji similarity-nya. Nah, di dalam arsitektur si BERT ini sendiri, itu ada menggunakan, dia menerapkan suatu konsep yaitu quotient similarity. Jadi quotient similarity itu contohnya, pengertiannya seperti kayak matriks untuk mengukur kesamaan dari 2 teks dan kita lihat kemiripan teks tersebut. Jadi quotient similarity ini sendiri ada rumusnya sendiri. Jadi sebelum ada Indobird itu dalam BERT itu sendiri sudah ada penerapan dari quotient similarity. Untuk persamaannya bisa dicari, ada banyak sekali penjelasannya. Jadi dia untuk menetapkan, jadi kurang lebihnya konsepnya seperti dia menghitung ada banyak konteksnya. Yang pertama, setiap kata tersebut, satu kata yang sama atau satu kata yang berbeda, itu bisa jadi memiliki makna yang sama. Jadi kata tersebut dilihat dari posisinya apakah di depan sentence ataukah di belakang. Itu memiliki arti tersendiri gitu. Nah, quotient similarity dalam BERT ini seperti itu sistem kerjanya. Jadi yang untuk mengenai ini sekalian menjawab soal yang selanjutnya, apa kunci jawabannya jawaban utuh atau keyword, itu kita pakai jawaban utuh. Jadi bisa jadi si penguji ini menginputkan 1 paragraf jawaban dan si peserta menginputkan nanti jawabannya 2 paragraf. Itu tidak berpengaruh. Yang penting konteks yang dia jawab itu ada keterikatan gitu. Walaupun keywordnya berbeda, asalkan pengertiannya sama dan itu nyambung, itu akan memberikan nilai tersendiri. Jadi contohnya itu dia menilai bukan dia ada atau enggak kata-kata tersebut gitu, enggak, tapi konteks yang disampaikan itu seberapa mirip. Jadi semakin mirip itu skornya semakin besar, dan semakin tidak mirip atau semakin enggak nyambung antara soal dan jawaban, itu antara soal dengan kunci, antara jawaban si peserta dengan kunci, itu maka akan lebih kecil skornya. Gitu kurang lebih, Mas. Oke, thank you. Wah, keren nih. Jadi framework ini nggak cuma nyocokin kata kunci, ada nggak kata kunci itu di jawaban, tapi ini udah bisa nalar ya? Iya, untuk quotient similarity itu udah masuk ke penalaran. Kalau mau yang mengetes keyword itu beda sendiri. Saya menggunakan Rogue, cuman di penerapan ini nggak dipakai. Kita makanya quotient similarity aja. Jadi biar lebih fleksibel penilaiannya. Berarti ini apa ya? Masuknya ke apa? Jaringan saraf tiruan gitu ya? NLP. NLP. Maksudnya ke NLP. Saya ada satu lagi pertanyaan. Semoga terakhir. Gimana dengan tipe, Mbak Kaira? Saya ini orang yang sering tipu. Gimana kalau tipu pakai ini? Kalau tipe itu kan tidak mungkin di semua kata itu typo gitu ya. Mungkin ada beberapa dari jadinya cuma DRI atau dari jadinya cuma dar gitu doang kan. Jadi kata tersebut itu masih bisa ditoleransi kalau di quotient similarity. Berbeda kalau kita nanti makainya tentang text base gitu ya, nggak pakai similarity, langsung diuji teksnya itu sama atau enggak dengan matriks yang saya bilang Rogue tadi, itu baru nggak bisa. Tapi kalau ini masih bisa ditoleransi. Atau asalkan itu masih nyambung gitu loh. Ininya, satu paragraf itu memberikan makna yang sama dengan si kuncinya yang telah diinputkan. Oke, thank you. Ini nanti kalau udah jadi boleh diajarin deh. Ini bisa dipakai nih buat di sekolah. Iya. Thank you. Good job. Iya, terima kasih, Mas. Mungkin untuk menjawab penasaran, sistem yang kami bangun ini, makanya kemarin kami sempat takut juga ya.
Kalau misal kami setelah ini presentasi setelah UTS ya kelabakan banget ini. Karena sistemnya masih sangat sama sekali masih sebagian. Terus kami juga sudah membuat bagian intinya, ya, bagian inti untuk membandingkan atau similarity kata tadi berupa API. Ya. Saya screen share aja ya, contoh untuk contoh pengujian. Di sini menggunakan kelihatan ya? Kelihatan Mas. Kelihatan Mas. GitHub ya. Oke. Sebentar saya lihat server saya udah aktif dulu. Oke, sudah. Oke, di sini saya gunakan server localhost ya dengan port 5000. Ini API-nya yang sudah jadi, tinggal terapkan nanti ke webnya, ke sistemnya. Jadi di sini saya coba masukkan pengertian data. Ya, data adalah ini misal kunci jawaban. Data adalah sekumpulan ataupun fakta dan lain-lain. Terus saya masukkan kata yang mungkin di luar itu. Misal pengertian dari undang-undang, misal. Atau pengertian dari apa ya? Saya cari yang sederhana dulu aja. I dan halo. Kita proses. Hasilnya 0,817 sekian-sekian. Ini berarti kan mendekati 1. Atau kalau kita nilai 82 ya, untuk hai dan halo. Berdasarkan ini. Jadi nanti jika kita buat soal apa pengertian dari data, misal ya, dan ada yang jawab ngawur gitu. Mungkin contohin ya. Proses. Hasilnya 0,42. Jadi nanti kemungkinan yang didapat nilainya itu 43. Itu kalau bentuk angka huruf bisa mungkin C ya, C atau D. Itu untuk satu soal. Nah, untuk akumulasinya kami rencananya sih untuk saat ini kita ambil average aja rata-rata. Misal ada 5 soal ya diambil rata-rata. Tapi ke depannya nanti bisa dibuatkan bobot per soal. Misal dari rank 100 itu setiap soal mempunyai bobot yang berbeda. Jadi ada yang bobot 30, 50 atau 40 atau 25 seperti itu. Nah, ini untuk contoh ya. Teks 1 dan teks 2. Oke, terima kasih. Mas Adi mau tanya. Iya. Ini kan berarti sistem udah jalan ya, framework-nya udah running toh. Sudah. Berarti tinggal front end-nya aja ya. Nanti ya, front end-nya nanti user sama ini nggak lewat kayak gini kan, Mas? Oh enggak. Ini back end yang ya. Ini udah sistem yang ngurus ini. Siap. Gitu. Oke, coba Mas, saya mau ikut nyoba juga nih, kayak penasaran juga nih. Boleh Pak. Kan tadi kan kunci jawaban dibandingkan dengan jawaban yang ngawur gitu kan, dapatlah skornya tadi gitu. Coba gimana kalau misalnya dibandingkan dengan jawaban yang sama-sama benar tapi berbeda narasinya. Misalnya itu kayak tadi data ya. Tadi kan data itu ada jawabannya data. Kemudian si siswa itu menjawab bahwa data adalah fakta yang merupakan bahan baku informasi. Itu kan benar toh? Iya Pak. Nah, coba kira-kira dikasih poin berapa kalau jawabannya seperti itu?
Data adalah fakta yang merupakan bahan baku informasi. Oke, kita proses. 77, Pak. Ya. Ya, agak lumayan lah dapatnya ya. Ya. Ya, Atau- mungkin ya silakan Mas Thomas. Iya, sorry Pak. Atau mungkin kita bisa kasih ininya jawabannya opsinya 2 kali Pak Teddy. Gimana tuh? Kayak ya itu kan tadi ini kan sama-sama data nih. Nah, mungkin yang di atas yang di teks 1 itu mungkin bisa ditambahin di 2 gitu enggak? Dibuat Atau gimana? hanya bisa 1 kalimat itu aja. Oh, bisa. Bisa. Masih kalau di Linux tuh kayak pakai grep gitu ditambah Ada beberapa queries. alternatif kunci jawaban berarti gitu ya. Iya, bisa nggak kayak gitu ya? Mungkin itu nanti di teknis metode di sistemnya ya. Kalau ini kan hanya kalau misalnya yang jawabnya satu ini karena kelasnya internasional gitu, terus yang satu jawabnya pakai bahasa Inggris gitu, itu bisa terdetek nggak? Jawabannya benar sama, tapi dia pakai bahasa Inggris. karena si siswanya ini orang bule yang tinggal di Indonesia gitu, jadi kadang-kadang dia pakai bahasa Indonesia, kadang-kadang dia pakai bahasa Inggris misalnya gitu kan. Mahasiswanya anak Jaksel, Mas. Nah, anak-anak Jaksel gitu. Kira-kira Gimana ini kayak nggak? Kira-kira bisa kedetek nggak hasilnya? Mungkin langsung dicoba itu diterjemahkan Ya. ke bahasa Inggris. Coba translate itu. Menarik Kunci ya. jawabannya translate pakai Google. Masukin ke situ coba. Kita lihat. ini. skornya. Oke. Kita coba. Kunci jawabannya jadi di copy, di translate di Google. Oh, kunci jawabannya, Pak. Iya. Jadi ini jawabannya sama persis, tapi yang satu pakai bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris. Kita coba. Ini pada penasaran dapat mainan baru ini. Nah, ini karena memang dulu zaman saya kuliah, teman saya itu, teman satu kontrakan itu memang risetnya tentang ini. Dan ini waktu itu teman saya dan promotor saya dipanggil sama kementerian untuk project ini gitu. Jadi kementerian juga tertarik ya untuk membuat soal-soal esai di dalam ujian-ujian yang selama ini menggunakan multiple choice. Itu mereka tertarik kalau misalnya ini bisa diimplementasi sehingga siswa itu tidak hanya milih ABC aja gitu ya, tapi dia ada jawaban esainya gitu. Selama ini kan ujian sekolah kayaknya yang ujian komputer base-nya kan memang masih pada pakai multiple choice semua gitu. Jadi ini kalau memang berhasil bisa jadi terobosan juga gitu. Mungkin nggak cuman di Lampung, tapi mungkin siapa tahu bisa jadi proyek nasional gitu. Nggak bisa Udah. nih, Pak. Bahasa Inggris dianggap salah sama dia. Kecil ya Skornya di poinnya. bawah 50 ya. Ya. Iya Pak, izin menjawab karena modul yang kita pakai itu yang Indobird. Jadi kalau nanti mungkin kita akan kalau untuk mahasiswa internasional itu bisa dibuatkan lagi dengan sistemnya itu yang khusus untuk bahasa Inggris itu lebih bagus lagi sebenarnya pakai Bert Score bukan yang Indobird. Ya, Atau mungkin dikombinasi mungkin nggak? Dikombinasi. Jadi jawaban itu ya dicek ke Indobird dan Bird Score-nya tadi itu. Ya untuk antisipasi yang begini ini nih gitu, kadang-kadang yang suka pengennya anak-anak Jaksel gitu-gitu kan, dibilang anak Jaksel dia jawabnya pakai bahasa Inggris. Mungkin bisa Pak, nanti di sistemnya jadi pas login itu bisa milih untuk bahasanya Inggris atau Indonesia, jadi nanti disesuaikan. Dia mau jawabnya gitu ya. Ya, pesertanya memilih bahasa Indonesia, nanti akan kita koreksikan dengan kunci yang bahasa Indonesia. Jadi di sini nanti
perlu penyesuaian di bagian penguji itu menyebutkan 2 kunci, yaitu jawaban yang bahasa Inggris, itu bisa. Oke, ya. Berarti ada memang dibuat beberapa fitur lah gitu ya untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan kunci jawabannya juga berarti disiapkan 2 berarti ya. Untuk yang sekarang bahasa Indonesia dulu ya, Pak. Oke. Ya ini menarik sih, kalau saya sih kalau bisa ini ditulis jadi tesis lah ya, salah satu, atau ya mungkin bisa dikembangkan juga untuk yang lainnya gitu. Tapi ini menarik ditulis di tesis. Kalau memang bisa semakin akurat, semakin tinggi, mungkin bisa juga nanti di papernya ditulis di jurnal-jurnal reputasi mungkin ya. Oke, Mas Thomas masih penasaran sepertinya itu. Iya, Pak. Ini mau tanya Mbak Kaira, Mas Adi, Kelvin. Ini Indobird ini open source kan ya? Iya, betul, open source. Oke. Ini Pak Teddy, mau sharing dikit. Jadi pemerintah, saya tuh kemarin kan ngurusin ini, surveiling ANBK sekolah kan, ANBK. Sekarang kan nggak ada UN kan, jadi pakai ANBK, terus ada survei lingkungan belajar. Nah di situ tuh ada bagian input yang pakai esai gitu. Saya mikir ya, ini gimana ya pemerintah ngoreksinya gitu kan kalau esai gitu. Nah di sini mulai terjawab, oh ternyata pemerintah sudah terapkan hal ini, kemungkinan pakai hal-hal seperti ini gitu untuk ngoreksi. Jawabannya secara otomatis gitu. Iya, memang mereka sudah mulai melirik ini karena memang ada kebutuhan itu, memang benar gitu. Kebutuhannya memang sebenarnya sejak lama, baik perguruan tinggi maupun juga sekolah-sekolah menengah atau dasar itu juga ada kebutuhan tentang ini kan gitu. Sehingga kalau sistem ini bisa di-develop dan bisa diimplementasi dengan baik, ya tentu ini akan sangat berkontribusi sekali gitu. Nah, terkait dengan tadi misalnya yang ditanyakan Mas Thomas terkait dengan perasaan gitu-gitu, saya pikir sih itu mungkin di luar ini ya, di luar konteks ini. Jadi pada saat ujian ya ujian menilai sesuai dengan apa yang dihasilkan pada saat ujian itu. Kemudian nanti misalnya dievaluasi hasil nilainya, oh kok ini nggak seperti biasanya, itu mungkin ada proses lain yang mungkin dilakukan di luar proses ujian gitu. Jadi memang target di sistem ini mestinya hanya untuk bagaimana jawaban si siswa atau mahasiswa itu bisa mendapatkan skor yang selayaknya sesuai dengan kunci jawaban yang ditetapkan. Ya, sampai sejauh ini aja udah lumayan bagus ya kalau saya lihat sih gitu. Karena kadang-kadang kan dibandingkan dengan manual sekalipun yang sekarang terjadi, kadang-kadang juga dosen atau guru sering banget karena melihat jawaban esai ini agak males ngoreksinya, kadang-kadang cuma dilihat berapa baris, dilihat berapa lembar gitu-gitu, kemudian dia tebak nilai aja gitu ya. Jadi dengan ini sebenarnya sudah lumayan fair gitu ya nilainya. Mungkin Bu Tiu nih yang memang di pendidikan mau kasih komentar atau pertanyaan, silakan Bu Tiu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cocok lah sama Pak Thomas tadi juga apa yang disampaikan ya. Selama ini memang rata-rata menggunakan multiple choice seperti yang akan dilakukan pas nanti penilaian akhir semester. Kebetulan saya di panitia di sekolah itu kita masih menggunakan Google Form. Nah kendalanya itu anak suka nyontek, jadi kita mensiasati gimana caranya mereka tidak nyontek. Nah
layar, kan kita menggunakan Android, HP mereka masing-masing. Jadi kebetulan saya menemukan selama ini akhir-akhir ini menemukan menggunakan Exambro, tapi tetap itu pun apa ya, multiple choice ya. Jadi sempat berpikir seperti Mas Thomas itu tadi, gimana caranya menggunakan esai tapi sama berbasis web atau yang lain ya, maksudnya bukan paper maksudnya gitu. Nah, ini mungkin kalau nanti bisa dikembangkan, bolehlah sharing-sharing ke sekolah kami. Nanti disampaikan ke sekolah, mungkin ada hak cipta mungkin ya Pak ya. Bisa diterapkan gitu. Nanti insya Allah Ya. kembangkan. Jadi gimana penilaiannya itu lebih fair. Tadi sebenarnya banyak pertanyaan, cuman sudah terjawab juga dari Mas Tati dan mengenai rekan nilai itu gimana, saya bayangkan nilainya itu kalau kita yang koreksi itu bisa fleksibel. Ya seperti yang saya katakan Mas, ada apa ya, nilai kasihan lah, nilai upah nulis gitu ya. Tadi ternyata setelah diterjemahkan ada antara rentang antara 0 dan 1. Sangat keren lah. Mungkin itu aja Pak, udah kayaknya pertanyaannya yang menjadi unek-unek tadi antri dari Mas Thomas sudah terjawab. Terima kasih. Iya. Ya, oke. Tadi ya benar yang Mas Thomas sampaikan maupun juga Bu Tiwu sampaikan juga mungkin yang perlu dipertimbangkan dan dipikirkan lebih jauh juga tentang proyek ini adalah terkait dengan bagaimana antisipasi terhadap kecurangan-kecurangan karena memang ini juga jadi PR ya untuk ujian-ujian online gitu. Walaupun sekarang juga mungkin udah banyak orang mencoba berbagai macam metode ya untuk mengantisipasi itu. Ada yang membuat supaya layar tidak bisa ditutup. Ada juga yang dia tidak membuat layar itu tidak bisa ditutup, tapi dia deteksi kalau ada penutupan layar, ada pindah tab dan sebagainya itu untuk dicatat sebagai kecurangan gitu ya. Ada juga yang menggunakan kamera dan sebagainya. Tapi ya memang ya namanya penjahat itu memang selangkah lebih maju dibandingkan dengan polisi ya gitu ya. Jadi memang ada aja celahnya gitu ya, sehingga memang itu juga jadi PR buat kita untuk terus berinovasi supaya sistem ini benar-benar bisa handal gitu ya, seperti yang tadi Mas Adi sampaikan. Jadi PR juga bukan cuma sekedar koreksi jawabannya, tapi juga mungkin karena tadi ini include untuk proses ujiannya, ya mesti dipikirkan juga bagaimana meminimalisir kecurangan-kecurangan. Karena tadi ya, dipakai macam-macam metode tadi, dia ganti atau dia menggunakan beberapa device, ya jadi repot juga gitu. Di komputernya sudah aman yang dia pakai untuk ujian, nggak bisa diapa-apain gitu ya, tapi dia pakai laptop, pakai pakai handphone untuk browsingnya di tempat lain gitu ya, jadi repot gitu. Walaupun sebelum ujian kadang-kadang disuruh dikasih kamera dulu ya. Kalau ada juga sih yang pakai kameranya selama ujian nggak boleh dimatikan gitu ya, jadi dideteksi suara maupun juga gambar si peserta ujian, itu juga lumayan bagus sih sebenarnya. Cuma mungkin masih perlu dikembangkan juga, misalnya bagaimana mengidentifikasi gerak mata gitu-gitu ya. Jangan sampai dia ujian matanya bergerak ke tempat lain untuk mencari jawaban gitu. Nah, itu mungkin ada pengembangan AI di sana di ujian itu. Jadi seru sebenarnya gitu ya. Tapi ini untuk koreksi jawaban esai ini aja udah cukup berkontribusi kalau memang dia udah bisa implementasi dengan baik sebenarnya. Mungkin ada lagi yang lain? Mbak Ikna, oke silakan Mbak Ikna.
Iya, terima kasih Pak Teddy. Mungkin saya sedikit bertanya ini ya Mas Adi, Mbak Keira, dan Mas Kelvin. Ini saya agak penasaran. Tadi kan yang dijelaskan bahwasanya pada aplikasi ini bisa menggunakan bahasa Indonesia dan juga menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Dan bisa mendeteksi juga misalkan ada kemungkinan kemiripan kata-kata yang diketikkan typo gitu. Nah, pertanyaan untuk aplikasi juga ya, untuk misalkan untuk mengoreksi jawaban yang dia itu misalkan mata kuliah yang menggunakan rumus gitu, angka atau rumus-rumus matematika gitu, bisa nggak Mas, Mbak? Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Kaira mau jawab? Mungkin kalau untuk rumus saya belum nyoba, Mbak. Tapi boleh Mas Adi kalau mau dicoba di backend tadi dengan simbol-simbol, apakah keluar? Kita pakai simbol pi gitu seumpamanya. Pi-nya diapain? Pi sama pi apa gimana? Kalau Gimana ya? matematis itu kan jawabannya pasti, nggak seperti Yang kalimat. panjang. Iya, Ya, mungkin belum bisa Mbak kalau nanti. ya, Belum. saya bisa sampaikan bahwa memang yang ditanyakan Mbak Igna ini juga adalah salah satu PR lain ya. Itu juga di risetnya teman saya yang waktu S3 itu juga itu jadi PR dia juga yang mungkin jadi future work buat dia juga gitu ya. Nggak sampai selesai juga itu. Karena memang untuk soal matematis ini juga ya agak repot ya penulisannya maupun juga jawabannya itu. Jadi mungkin itu bisa jadi future work gitu untuk di project ini atau mungkin project yang lain atau mungkin kalau memang mau dibagi nanti tesisnya Mbak Khaira selesaikan project yang ini, Mas Adi tambahkan fitur untuk matematis. Bisa juga tuh. Tapi memang itu jadi PR juga Mbak Igna sama Mas Thomas ini juga lumayan jeli juga melihat ininya ya, melihat sisi-sisinya. Sementara Jadi belum ya? aplikasi yang akan dibangun ini mungkin hanya mendeteksi itu ya, jawaban esai secara apa ya, kualitatif kali ya Pak ya bahasanya, maksudnya belum secara kuanti angka-angka dan bilangan Ya. biner lainnya gitu ya. Ya, baik, Ya. terima kasih. Nah, jadi nanti kalau misalnya memang ini mau jadi topik tesis, di batasan masalah mesti diperjelas biar pertanyaannya nggak kemana-mana ya. Jadi lingkupnya sampai mana aja gitu. Nah itu supaya ya pertanyaannya nggak keluar dari lingkup kita. Nah, kalau ini kan memang kita ya sekaligus juga brainstorming ya. Kalau ini memang banyak mungkin muncul pertanyaan atau ide-ide lain yang bisa memperkaya sih. Tapi kalau memang untuk riset di tesis mungkin nanti dibatasi supaya nggak terlalu lebar. Saya nanya boleh nggak, Pak? Iya, silakan. Di tesis itu boleh tidak? Apakah harus ada pengujian algoritma? Wajib tidak, Pak, pengujian algoritma di tesis itu? Maksudnya pengujian algoritma dibuat codingnya gitu? Bukan. Jadi kita membuat metode di program kita, terus ada pengujiannya, efektif atau tidak algoritma ini gitu. Itu Pak maksudnya. Itu wajib. Apa harus wajib dibahas atau nggak wajib? Kalau untuk tesis sih rasanya nggak sampai sejauh itu sih. Tapi kalau nanti Anda nulis disertasi biasanya diwajibkan ada pengujian itu. Yeah. Jadi kalau Anda bilang efektif gitu ya, harus dibuktikan itu efektifnya gitu. Tapi kalau tesis yang penting ini tujuan awalnya sudah tercapai ya udah gitu. Dia belum bicara tadi ya misalnya kan kita
bikin program, ini sederhananya ya, misalnya kita bikin program untuk mencari luas persegi panjang misalnya gitu ya. Nah, kalau di tesis mungkin ya yang penting program itu beneran bisa dipakai untuk mencari luas persegi panjang ya selesai gitu. Nah, kalau misalnya di disertasi itu mesti kita uji lagi ya, itu selesai kemudian efektif nggak gitu programnya gitu ya. Algoritmanya efektif nggak gitu. Itu karena itu juga jadi nilai tambah untuk apa peningkatan performance-nya gitu. Mungkin gini Pak, jadi misal Kaira bahas materi ini, tapi nanti ada yang membedah materi ini errornya banyak nggak, atau apa ya, keberhasilannya berapa persen dan errornya berapa persen, seperti itu bisa tidak Pak? Bisa aja sih sebenarnya. Jadi itu mungkin kalau Kaira misalnya ngangkat ini sebagai topik tesisnya, kemudian Mas Adi misalnya mengangkat apa namanya, ada topiknya itu memang yang berkaitan dengan, saya lupa istilahnya, software defect ya, software defect ya, apa namanya, kesalahan atau tingkat kesalahan atau error di dalam sebuah perangkat lunak gitu. Itu ada pengujian sendiri dan itu pembahasannya tentu bisa jadi satu tesis sendiri gitu. Kalau dia, apalagi kalau misalnya aplikasinya itu aplikasi-aplikasi kritis, saya bilang gitu ya, itu kan mesti zero defect kan gitu ya softwarenya gitu. Nah, sehingga dari sisi quality control pengembangan perangkat lunaknya gitu ya, Mas Adi mengangkat masalah itu sebagai tesisnya itu bisa. Gitu. Dan itu memang ada ininya sendiri, ada bidangnya sendiri biasanya gitu. Di S3 pun itu juga ada tentang software defect itu. Salah satu influence-nya di bidang itu Pak Romi Satrio. Nah, itu juga banyak sering bicara tentang itu. Di S3 kemarin teman saya ada satu yang memang juga bicara tentang software defect. Jadi disertasi juga, artinya di tesis juga mungkin. Kalau disertasi aja mungkin kok. Tentu itu lebih teknis ya. Kalau yang dibahas sama Mbak Kaira misalnya tadi terkait dengan koreksi tadi ya, koreksi jawaban tadi kan itu kan applied ya ke kehidupan. Nah, kalau yang Mas Adi misalnya mau bahas tentang efektivitas algoritma dan juga tingkat kesalahan perangkat lunak itu kan teknis banget biasanya pembahasannya. Ada big O analisis dan sebagainya biasanya gitu ya. Agak banyak matematikanya biasanya. Bagus sih, tapi kalau memang mau dicoba di situ juga. Ya, artinya iya project-project ini nggak sia-sia ya, kalaupun misalnya digarap ini bisa diterusin sampai juga untuk tesisnya. Masih ada lagi? Kita tunggulah ya nanti di babak kedua dan hasilnya mudah-mudahan sudah bisa didemokan, apalagi kalau memang sudah berhasil ini tentu akan banyak berguna dan bisa dihilirisasi baik untuk ke sekolah secara per sekolah atau mungkin bisa ke dinas ya
Saya kerjasama sama Dinas Pendidikan Provinsi Lampung implementasi ini, jadi Lampung bisa jadi pionir untuk koreksi esai gitu ya. Ujiannya tentu ini jadi bisa bagus juga buat nama Lampung yang katanya nggak maju-maju gitu. Ya, kalau nggak ada lagi mungkin untuk kelompok 1 kayaknya cukup ya. Kita akan masuk ke kelompok 6 kalau memang sudah tidak ada. Oke, nggak ada ya. Silakan ditutup dulu mungkin, Khaira. Sebelum kita masuk ke kelompoknya Bu Tiwu. Baik, terima kasih Pak Teddy dan teman-teman semuanya yang telah memberikan saran untuk lebih mengembangkan usulan proyek kami. Mungkin saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tadi terkait dengan ini kalau memang mau dipecah lagi, tadi ada juga yang bisa bahas misalnya untuk sisi pengamanan atau apa, untuk antisipasi kecurangannya ya. Jadi bisa juga jadi topik tesis juga tuh. Ya, gimana teknik supaya ujiannya terhindar dari kecurangan gitu ya. Ujian online-nya itu bisa dijadikan topik juga. Oke, monggo kelompok 6 dipersiapkan untuk presentasi berikutnya. Mas Firmansyah ya, sama Bu Tiwu sama siapa lagi? Mbak Ismi. Sudah hadir ya? Sudah hadir. Mbak Ismi sudah. Mbak Fiska, Yusar Fiska. Oke. Sudah hadir semua. Silakan siapa yang mau share screen? Oke, izin share screen, Pak. Ya, silakan. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin rekan-rekan semua, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan presentasi kami dengan judul pengaduan keluhan masyarakat. Kami kelompok 6, kelompok terakhir itu banyak bagiannya. Karena sisaan ini terdiri dari Mas Firmansyah Tri Wahyudi, kemudian Mbak Ismi Hayati Nabila, saya sendiri Tiwu Mariana, dan Mbak Yusar Fiska. Untuk latar belakang masalah, antara lain yaitu belum adanya media atau wadah bagi masyarakat dalam memberikan keluhan, kritik, dan saran bagi pemerintah kota XX, kota atau KXX. Ini yang salah satunya mengapa kami membuat memilih presentasi ini, karena sebenarnya kami dari berempat mempunyai ide, hanya saja dengan pertimbangan nanti tahap 2, jadi memang benar harus siap untuk tindak lanjutnya, sehingga kami harus memilih mana yang sekiranya kita mampu sampai selesai, harapannya seperti itu. Jadi cari yang ringan mungkin. Jadi latar belakang masalah ini yang sering kita temui di masyarakat itu misalnya ada jalan rusak, kemudian masyarakat itu biasanya bingung mau kemana mengadu, mau kemana menyampaikan itu ada jalan rusak misalkan, atau mungkin ada Pak Ogah yang seharusnya ada polisi atau DLLAJ yang mengatur
tertibnya lalu lintas, ya, sehingga adanya PAOK bisa mengganggu kelancaran lalu lintas. Kemudian ada latar belakang selanjutnya yaitu peningkatan pelayanan publik. Untuk proses bisnis itu di sini ada masyarakat, pemerintah, dan admin. Dari masyarakat akan menulis pengaduan masyarakatnya atau pengaduannya, kemudian masuk ke sistem pengaduan, kemudian pengaduan masuk ke pemerintah, pemerintah akan menanggapi pengaduan, kemudian pengaduan yang ditanggapi oleh pemerintah bisa dilihat oleh masyarakat. Admin berfungsi sebagai pengelola sistem. Dan ini harapannya nanti ada pengembangannya lagi, yaitu terkait dengan instansi yang terkait. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Ismi, silakan. Baik, terima kasih Bu Tiwo. Kemudian ada proses bisnis yang bisa digambarkan. Masyarakat bertugas untuk menulis pengaduan, kemudian bisa menerima tanggapan dari pengaduan, kemudian admin untuk mengolah sistem, pemerintah menerima pengaduan dan menanggapi pengaduan dari masyarakat. Kemudian ini ada dari DFD level 0, masyarakat bisa meregistrasi untuk memasukkan data di dalam sistem. Kemudian masyarakat ketika masyarakat mengisi data registrasi, masyarakat memberikan pengaduan kepada pemerintah. Kemudian masyarakat bisa mengakses sistem dari tanggapan yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian pemerintah merespon atau memberi tanggapan dari masyarakat atas keluhan. Kemudian ada admin, dilanjutkan dengan hanya bisa memberi verifikasi dari pengaduan masyarakat, kemudian mengakses data laporan dan data tanggapan. Saya persilakan untuk Mbak Fiska untuk menjelaskan selanjutnya. Ini adalah activity diagramnya. Aktivitas pengaduan masyarakat ini dimulai ketika masyarakat mengakses web pengaduan, kemudian sistem akan menampilkan halaman login, kemudian masyarakat melakukan registrasi dan login, sistem akan mengkonfirmasi apakah data tersebut valid atau tidak. Jika tidak valid, maka sistem akan menampilkan halaman login kembali. Jika valid, maka sistem akan menampilkan halaman utama web. Masyarakat memilih menu pengaduan, kemudian sistem menampilkan form pengaduan, masyarakat mengisi form pengaduan, kemudian mengirim pengaduan. Sistem akan menampilkan status pengaduan terkirim dan rincian data dari pengaduan yang sudah ditulis. Kemudian pemerintah akan menerima pengaduan dari masyarakat. Jadi ketika masyarakat mengakses menu pengaduan masyarakat, maka sistem akan menampilkan data-data pengaduan masyarakat yang sudah masuk. Kemudian pemerintah memilih data pengaduan dan sistem akan menampilkan rincian data pengaduan. Kemudian ketika pemerintah akan menanggapi pengaduan tersebut, maka pemerintah memilih menu tanggapan. Sistem akan menampilkan form tanggapan, kemudian pemerintah menginput tanggapan dan mengirim tanggapan. Maka sistem akan menampilkan status tanggapan terkirim dan rincian data dari tanggapan yang sudah dibuat, dan tanggapan tersebut diterima oleh masyarakat. Lanjut. Identifikasi kelemahan sistem yang ada. Yang pertama yaitu sulitnya masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Kemudian yang kedua, belum adanya media atau wadah bagi masyarakat dalam memberikan keluhan, kritik, dan saran bagi pemerintah kabupaten atau kota XXX, serta lambatnya respon dari pemerintah terkait keluhan yang ada. Selanjutnya, Mas Firman.
Baik, selanjutnya adalah harapan atau kebutuhan pengguna. Yang pertama mungkin dapat menyampaikan aspirasi permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Terus yang selanjutnya adalah keluhan masyarakat cepat tersampaikan agar bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintahan. Yang ketiga, menjadikan sistem aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang keempat adalah memudahkan masyarakat dalam menyampaikan keluhan. Sehingga mungkin nanti setelah ada keluhan-keluhan data yang banyak, masyarakat, maksudnya pemerintah segera bisa menindaklanjuti keluhan-keluhan tersebut. Nah, perancangan pengembangan sistem kami menggunakan SAM sebagai database kita. Terus kemudian Visual Studio Code, juga ada PHP dan Bootstrap. Input dan output sistem yang kita buat adalah input laporan dari masyarakat. Terus kemudian outputnya tanggapan dari pemerintah. Terus rencana pengembangan secara umum, mungkin nantinya rencana kami masyarakat bisa terhubung langsung dengan seluruh dinas yang ada di pemerintahan XXX. Sekian dan terima kasih. Kembali ke Bu Ibu. Baik, demikian presentasi kami. Kami tunggu saran, kritik, dan pertanyaannya. Silakan. Oke, silakan yang lain untuk menyampaikan saran atau kritik atau mungkin pertanyaannya terkait dengan proyek kelompok 6. Oh ya, sebelum ada pertanyaan dari yang lain, mungkin saya tadi lupa menyampaikan di kelompok 1 maupun kelompok 6 ini saya lihat tadi ada penggunaan beberapa tools ya. Nah, sebenarnya penggunaan tools, apakah pakai dokumen flowchart, pakai DFD, pakai use case diagram, atau pakai activity diagram atau yang lain, ini pertama harus diingat adalah disesuaikan dengan metode apa yang kita gunakan gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda menyatakan, mendeklarasikan bahwa riset Anda menggunakan pendekatan terstruktur, maka gunakan tools-tools yang memang biasa dipakai di dalam terstruktur. Jadi jangan dicampur-campur gitu ya. Kalau misalnya menggunakan misalnya Rapid Application Development gitu ya, itu juga ya gunakan tools-tools yang memang berkaitan dengan itu. Atau mungkin pakai prototyping ya, disesuaikan toolsnya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat baik itu DFD, use case diagram, activity diagram, sebenarnya kan ini sama ya. Fungsinya untuk memberikan gambaran dari sebuah proses bisnis gitu. Sehingga tidak perlu digambar berulang-ulang dalam beberapa versi gitu. Jadi kalau memang tadi kita sudah putuskan untuk menggunakan satu pendekatan, kemudian kita pakai tools yang sesuai, ya udah pakai tools itu dan cukup gitu, nggak usah digambar lagi dengan bentuk yang lainnya gitu. Ya, mubazir juga gitu ya. Kecuali kalau memang kalau di terstruktur memang ada dua ya, biasanya memang maupun yang terstruktur maupun juga metode lain, biasanya kita menggambar dua itu yang digambar adalah current system atau existing system dan design ya atau sistem yang diusulkan. Nah, itu memang kita gambar dua kali.
Tapi dua hal yang memang berbeda karena proses bisnis yang digambar di awal adalah proses bisnis yang berjalan dan yang didesain itu adalah yang memang sudah disesuaikan dengan apa yang kita akan usulkan gitu. Nah, toolsnya itu bisa sama, bisa juga berbeda gitu ya, tergantung metode. Jadi tools ini biasanya sangat erat kaitannya dengan metode, sehingga tolong kenali metodenya, kemudian gunakan tools yang sesuai. Ya, nanti kalau di tesis itu ya akan dipermasalahkan karena itu kan kita bicara sisi ilmiah ya. Jadi pada saat Anda menggunakan tools yang salah pada metode yang tidak tepat gitu ya, itu jadi masalah. Ya. Itu aja sih mungkin yang jadi catatan dari dua tadi saya lihat masih bercampur toolsnya dan ada redundansi penggunaan tools. Silakan dilanjut diskusi terkait dengan topik yang kelompok 6 ajukan. Ada pertanyaan? Jadi ini idenya adalah untuk memfasilitasi pengaduan masyarakat. Ya, kelihatannya hal sepele tapi ini juga penting sebenarnya karena memang bagaimana pengaduan itu bisa sampai kepada pihak yang tepat itu jadi satu hal yang juga harus dipikirkan. Kemudian bagaimana juga pengaduan ini supaya direspon juga oleh pihak-pihak terkait gitu. Karena kan kadang-kadang ya saran, kritik, pengaduan ini ditulis, disampaikan tapi ya cuma jadi angin lalu. Nah itu mungkin perlu juga dipikirkan bagaimana metodenya. Kalau saya mungkin pernah melihat yang mungkin bisa jadi acuan untuk diadopsi adalah sistem tiketing ya di beberapa BUMN itu melakukan itu, di mana pada saat ada pengaduan, keluhan gitu ya, itu akan dibuka sebuah nomor tiket pengaduan tertentu dan itu nggak bisa close tiketnya kalau pengaduannya belum ditindaklanjuti sampai selesai gitu. Nah, saya lihat di beberapa BUMN itu petugas atau pegawainya itu sangat concern untuk menyelesaikan semua tiket yang masuk ya, tiket pengaduan yang masuk gitu. Mungkin itu dikaitkan juga dengan reward and punishment-nya gitu ya. Jadi pada saat ada tiket-tiket yang tidak terselesaikan mungkin sudah bisa teridentifikasi siapa yang bertanggung jawab sehingga itu akan berimbas pada reward and punishment ke pegawai yang bersangkutan. Nah, di sistem ini mungkin saya rasa juga perlu ya mengadopsi hal semacam itu sehingga kalau ada pengaduan itu ya nggak jadi angin lalu aja, tapi dia harus segera dan mungkin ada notif ke pihak-pihak yang lebih tinggi di atasnya supaya ini juga menjadi tekanan ya buat orang-orang yang berkait tadi untuk segera menyelesaikan karena kalau enggak ini jadi perhatian pimpinan-pimpinan di atasnya lagi gitu. Saya nggak tahu ini yang dibangun oleh tim ini apakah udah memasukkan ide sampai ke sana belum kira-kira? Atau cuma sekedar ya masuk direkam gitu nanti kalau direspon ya udah respon gitu atau gimana? Kalau rencananya Pak itu ditanggapi ke masyarakat, kemudian yang instansi ini kan ke pemerintah, misalkan kota X, jadi pusatnya nanti disampaikan ke instansi terkait, misalkan berkaitan dengan dinas PU atau mungkin DLLAJ misalkan. Maksudnya yang memang dinas perhubungan misalkan atau apa gitu misalkan. Jadi ada surat resminya
untuk Dari menindaklanjuti. Harapannya seperti itu sih. surat resminya dari mana itu? Itu nanti nanti disampaikan di sistemnya itu sudah ada keterangannya untuk pengembangannya. Artinya Jadi sistem ini juga mesti punya fitur untuk memilah pengaduan ini akan masuk kemana gitu ya. Betul. Nah, itu mungkin tidak semudah yang dibayangkan juga ya, karena bahasa pengaduan itu kan mungkin ya kalau dia cuma pengaduannya terbuka, seperti tulisan pengaduan terbuka seperti itu kan mungkin ya mesti dianalisa lagi ini pengaduan harusnya masuk kemana gitu kan. Kecuali kalau memang di dalam sistem sudah diarahkan dia mau memasukkan pengaduannya ke dinas mana. Cuma memang nggak semua masyarakat juga paham juga masalahnya gitu ya. Dia harus ngadu kemana itu nggak semua orang juga paham. Sehingga kalau memang sistemnya bisa membantu analisa pengaduan tadi akan didistribusi ke dinas mana, ya bagus. Cuma ya memang ada algoritma yang tidak sederhana di situ ya untuk bisa memahami ini pengaduan masuknya ke ranah mana. Dan tadi harusnya ini dibuat semacam kayak tiket pengaduan tadi sehingga tiket pengaduan itu tidak bisa close kalau tidak ada konfirmasi dari yang mengadunya bahwa memang itu sudah selesai gitu. Jadi kalau cuma tanggapan-tanggapan yang berupa kata-kata aja juga nggak ada gunanya mungkin ya. Jalan rusak, oh iya nanti kami perbaiki, ya nggak diperbaiki kan percuma gitu ya. Tapi pada saat diperbaiki kemudian masyarakat sudah melihat itu diperbaiki dan yang mengadunya itu mungkin bisa close tiketnya gitu, atau kalau memang biasanya ada juga yang menjemput bola gitu ya, sudah ditindaklanjuti kalau memang sudah oke, di close gitu ya, sehingga ini bisa kelihatan beneran progresnya sudah diselesaikan atau belum. Kalau bayangan saya sih gitu, mungkin ada ide atau masukan dari yang lain, silakan. Mas Adi itu, monggo Mas Adi. Oke, terima kasih Pak. Mungkin bisa jadi ini tanggapan atau pertanyaan ya, saya juga bingung nantinya. Saya pernah mengalami, saya sebagai pelaku pelapor ya Pak, salah satu instansi. Dulu saya mungkin yang lain udah tahu ya yang namanya sistem lapor Go ID. Ya yang sekarang lagi viral, seorang guru PNS di Jawa Barat ya. Beliau kan melaporkan di situs lapor Go ID dan ternyata ditangani oleh pihak terkait. Nah, waktu itu saya melaporkan core-nya di Dinas Pekerja Lampung, di Snaker Lampung. Jadi memang benar ditanggapi. Jadi di Snaker itu datang, tapi saya melaporkan sebagai anonim waktu itu karena waktu itu ya ada sesuatu masalah di satu perusahaan, Pak. Nah, sistem yang dirancang ini sama dengan lapor Go ID atau bagaimana ya? Soalnya di lapor.go.id juga ini sudah banyak kategori laporan yang mau dilaporkan itu apa saja, mulai dari agama, ekonomi, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain. Dan ini sudah berjalan sampai sekarang udah berjalan. Nah, itu aja. Itu Pak. Terima kasih. Oke. Monggo ditanggapi. Jadi sistem pelaporan yang saat ini existing itu sudah ada lapor Go ID kata Mas Adi tadi, dan tadi Mas Adi sudah pernah mencoba melaporkan lewat sistem itu dan ada tanggapan ya gitu. Nah mungkin kelompok 6 bisa
menyampaikan apakah memang ide ini diusulkan karena tidak tahu ada sistem sebelumnya, atau mungkin sistem ini diusulkan karena melihat sistem sebelumnya ada yang nggak perform. Silakan. Untuk GoID terus terang belum tahu. Kalau saya pribadi Pak, mungkin teman-teman yang lain sudah ya. Untuk pengembangannya nanti rencananya karena ada instansi terkait, nanti untuk bidang-bidangnya pun pengembangannya dipersiapkan. Maksudnya ada misalkan apakah bidang ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu ada pilihannya ya, pilihan karena nanti akan diteruskan kemana itu tadi untuk pengembangannya. Untuk tahap awal mungkin masih umum sifatnya. Mungkin itu aja. Ada yang bisa membantu? Izin nanggapin Pak. Jadi kalau ini dibikinnya lingkupnya lebih kecil, jadi kota atau kabupaten gitu kan. Jadi nanti pemerintah itu ngasih kayak petugas. Jadi petugas ini yang mungkin entah pakai petugas atau pakai algoritma yang kayak kata Bapak tadi. Jadi dia misahin gitu loh Pak. Misahin laporannya itu ke bagian mananya gitu. Jadi ini sebenarnya kalau pemerintah itu berkomitmen untuk melayani masyarakat, jadi ini tuh bisa jadi bahan untuk monitoring dan evaluasi ketika rapat bersama-sama gitu Pak. Kalau dari saya sih itu. Oke. Mungkin untuk sosialisasinya ya. Ya, Mas Thomas. Ini saya jadi mau nambahin nanya. Jadi sistem yang dibangun ini nanti bakalan berdiri independen, jalan sendiri begitu, atau tetap butuh ada semacam admin atau CS yang handle laporan-laporannya itu, gitu. Ya, kalau tadi Mbak Fiska tadi menyampaikan mau dibuat ada semacam operator yang memilah-milah gitu ya. Kalau tadi penjelasan Mbak Fiska, tapi nggak tahu yang lain nih gimana. Kalau ada operator sih memang bisa, tapi kalau dia selengkupnya misalnya katakanlah kota atau kabupaten aja bisa jadi sehari itu kalau memang ini dianggap berguna buat masyarakat, pasti pengaduan itu akan banyak ya, pasti operatornya repot juga dia gitu kalau mengandalkan manusia, apalagi pengaduan ini mungkin tidak hanya terjadi di hari jam kerja, bisa jadi pengaduan itu bisa masuk kapan saja gitu. Sehingga mungkin mesti dipikirkan ini harus bisa ditangani oleh sistem. Kalau pandangan saya sih mestinya sistem yang bisa memilah. Atau gimana? Silakan tanggapan dari kelompok atau mungkin yang lainnya. Tadi Mas Thomas kayak mau ada yang disampaikan lagi? Iya, Pak. Jadi kalau misalnya butuh operator tambahan, ya berarti sistemnya hanya untuk sistemnya hanya untuk portal aja gitu kan. Karena nanti yang kerja si operatornya. Tapi kalau menurut Pak tadi bakal capek banget operatornya, berarti perlu algoritma di dalamnya. Nah ini algoritmanya belum tahu nih mau gimana, pakai apa. Oke, thank you. Ya. Yang pasti ya sistem ini mesti didukung dengan pertama kebijakan dan komitmen dari pihak Pemdanya sendiri ya, dari pemerintahan
daerahnya gitu maupun juga kalau bisa sih ini sampai pada regulasinya pemerintah pusat gitu ya. Jadi kalau misalnya ada laporan misal masuk tentang kerusakan jalan, ini masuknya ke ranahnya dinas PU gitu misalnya di kabupaten gitu ya, Kabupaten Lampung Tengah katakanlah misalnya gitu, masuk laporannya ke sana, itu mestinya juga tembus ke dinas PU yang ada di provinsi dan tembus juga ke pusat sehingga ada kontrol di beberapa lapis gitu ya yang memang bisa menjadi kita harapkan bisa menjadi eh, pendorong untuk ini segera diselesaikan gitu. Nah, kalau seperti itu kan berarti kan mesti ada kebijakan yang sampai ke pusat gitu ya yang memang mau support ini supaya ini bisa jalan. Kalau enggak ya kita buat sistem ini ya cuma jadi sistem yang tidak terpakai pada akhirnya gitu ya karena ya orang abai juga gitu akhirnya gitu. Tapi kalau ini memang didukung dengan kebijakan tadi sampai kalau belum bisa sampai pusat tentu sistem ini powerful ya untuk bisa mendorong perbaikan-perbaikan di berbagai macam sektor. Menanggapi sedikit Pak. Ya. Mengenai powerful tadi, kalau di zaman sekarang kan beberapa akhir-akhir ini bahkan bukan di luar Lampung ya, di Lampung sendiri pun yang viralnya bukan dari lapor.go.id bahkan dari media sosial. Dari media sosial. Banyak kalau saya perhatiin banyak pejabat-pejabat yang mematikan komennya karena mungkin mungkin malas untuk itu. Jadi ada apa ya pertanyaannya mengenai media sosial dan sistem ini gitu loh Pak, maksudnya integrasi gitu. Bagus nggak atau ada integrasi atau kemarin saya sempat bahas juga sama si Kaira. Apa kita buat sensitif komen apa kemarin tuh saya lupa yang di sensitif komen di media sosial. Jadi mau lihat komentar negatif sama komentar positifnya itu berapa banyak seperti itu. Apa namanya? Saya suka lupa ya. Kaira bisa bantu Kaira. Apa namanya? Sentimen analisis. Apa? Sentimen analisis. Ya, sentimen analisis ya. Ya itu bisa. Cuma mungkin kalau ini memang benar bagus juga tuh idenya Mas Adi ya. Jadi mungkin kalau bisa integrasi ke media sosial pelaporan ini bisa saja untuk menjadi pressure sendiri gitu ya. Jadi supaya masyarakat juga bisa ikut kontrol, netizen maha benar tadi bisa ikut kontrol, laporan-laporan yang tiketnya belum close itu bisa muncul daftarnya di media sosial misalnya gitu ya, itu lebih seru lagi sebenarnya ya. Pengaduan-pengaduannya bisa dibantu dikawal sama netizen. Ya tapi ini tadi ya kembali ke kebijakan dan niat baik pemerintah untuk mendukung ini. Kalau memang itu bisa dilakukan mestinya ini memang bisa saja kita buka channel semacam itu. Karena yang benar seperti Mas Adi bilang tadi, tekanan media sosial saat ini memang cukup efektif ya, dilihat cukup efektif untuk membantu mendorong penyelesaian berbagai macam masalah. Netizen itu kan kalau belum selesai dia terus dia rame gitu sampai kemana-mana gitu. Nah cuma saya nggak tahu nih apa namanya ide mengembangkan ini apakah memang ke sana atau mungkin memang ini tadi justru untuk meminimasi ramainya pengaduan-pengaduan yang muncul di media sosial.
Gimana tanggapannya kelompok 6? Kalau kemarin sih kalau nggak salah idenya justru ini dibangun supaya orang nggak mengadunya di media sosial gitu ya. Butiwo, bener nggak gitu Butiwo? Kemarin yang menginspirasi itu hadirnya Pak Jokowi, Pak. Ya hadirnya Pak Jokowi karena laporannya Bima di media sosial gitu. Ya, Bima. Nah, kalau misalnya laporan itu lewat sistem, nggak publish ke media sosial kan mungkin nggak banyak orang tahu. Sehingga belum tentu ditindaklanjuti. Nah tadi makanya kalau ide Mas Adi tadi kalau dia bisa integrasi sama media sosial supaya ini punya daya dorong juga, bagus juga sih. Yang pasti ini nggak sesederhana yang dipikirkan bahwa ini cuma sekedar inputin laporan, kemudian nanti dari pihak pemerintah menuliskan tanggapan gitu ya. Harus ada dipikirkan mekanisme bagaimana supaya laporan ini tersampaikan dengan benar. Itu tadi mesti ada algoritma untuk mengidentifikasi laporan ini masuk kemana. Kemudian juga bagaimana supaya laporan ini juga punya daya dorong untuk ditindaklanjuti, ini juga mesti dipikirkan mekanismenya. Tadi ya seperti yang saya sampaikan, apakah ini juga bisa dinotif ke pihak-pihak terkait yang lebih tinggi gitu ya, sehingga juga jadi perhatian. Termasuk mungkin bisa jadi ini diintegrasi dengan media sosial tertentu sehingga masyarakat juga bisa ikut mengawal pelaporan-pelaporan yang masuk yang memang belum ditindaklanjuti. Mungkin ada ide lain? Ya, silakan Mas Yuda Saputra. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena ini hubungannya dengan pemerintah ya, Pak ya. Jadi ada baiknya juga selain di-linkkan atau dihubungkan dengan media sosial, kita juga harus punya jalur untuk ke media massa. Karena ya itu enggak entitasnya berhubungan, Pak, antara pemerintah, massa dan sosial. Jadi kalau perlu juga ditambahkan fitur tim viral gitu. Jadi atau tim dobrak. Jadi pengaduan ini bisa ditindaklanjuti oleh dinas atau pihak terkait. Oke, demikian itu saja untuk masukan yang mungkin bisa diterima. Assalamualaikum. Ya, jadi intinya Mas Yuda juga sependapat bahwa mesti ada daya dorong dari eksternal ya untuk bisa menekan supaya ini bisa diselesaikan lah, ditindaklanjuti. Gitu. Ada lagi yang lain mungkin? Baik, nah silakan. Ya, terima kasih Pak Butiwo dan tim. Mungkin saya izin bertanya aja ya. Ini tadi yang dijelaskan oleh servis kan kita ingin melakukan pengadaan, kita buka sistem ataupun aplikasi yang sudah dibangun oleh teman-teman dan kemudian nanti ada registrasi, kemudian setelah itu akan masuk ke halaman login ya, kemudian registrasi. Nah, tadi dikatakan bahwa
bisa Putus-putus ya? jika kita Kurang cara jelas, putus-putus Ya, suaranya, Mbak. putus-putus suaranya Mbak Igna. Bisa diulang mungkin pertanyaannya. Suaranya tadi terputus-putus. teman, gini Bu ya. Tadi yang dijelaskan oleh Mbak Yusarfiska bahwasanya kita sebagai masyarakat yang ingin melakukan pengaduan itu kita harus mengakses sistem yang sudah dibangun oleh teman-teman. Dan kemudian nanti kita akan diarahkan ke halaman login untuk melakukan registrasi. Kemudian nanti jika datanya itu benar, itu kita akan masuk ke laman pengaduan. Tapi jika datanya salah, kita akan kembali ke halaman login tadi. Nah, yang saya sebagai masyarakat itu untuk melakukan pengaduan itu kita harus menggunakan data dari kata tidak menggunakan data dengan benar itu kan tidak bisa masuk. Nah, ini artinya berarti sistem itu juga akan berkaitan dengan data-data yang ada di Disdukcapil untuk sinkronisasinya atau seperti apa? Gitu, Bu. Ya, untuk identifikasi pelapornya itu bagaimana dilakukan di sistem ini gitu ya. Karena benar kata Mbak Igna ini penting perlu dilakukan supaya jangan sampai ada laporan-laporan kaleng gitu ya, yang masuk yang cuma ngotor-ngotorin sistem aja, nggak jelas itu siapa yang bertanggung jawab terhadap laporannya gitu. Jadi mesti ada kejelasan tentang pelapornya supaya bisa dipertanggungjawabkan, maksudnya gitu. Gimana kira-kira kelompok 6? Ada tanggapan kelompok 6? Kalau yang disampaikan Mbak Igna tadi memang idealnya memang untuk bisa identifikasi pelapor kan ini mesti pakai yang paling mungkin itu kan adalah menggunakan NIK ya, nomor induk kependudukan. Dan nomor induk kependudukan ini kan yang datanya paling lengkap ya di Dukcapil, nah gitu. Nah, ini apakah sistem ini sudah terpikir untuk bisa integrasi dengan Dukcapil tadi untuk bisa menggunakan datanya sebagai identifikasi pelapor. Untuk pengembangan yang kalau mungkin yang sebenarnya ya harusnya bisa Pak ini nanti Mbak Igna dibuat sinkron karena kan memang kalau udah bentuk aslinya nanti kan memang kita terkait dengan dinas-dinas yang ada di bawah pemerintah kabupaten yang berkaitan. Jadi harusnya ya memang bisa memang terkait dengan Disdukcapil NIK-nya itu memang valid ya, maksudnya yang sesuai dengan yang ada di Disdukcapil itu sendiri. Ya, berarti nanti sistemnya bisa terintegrasi ya, Bu ya? Ya, betul. Oke, mungkin itu aja Bu Tiwuk dan tim, terima kasih. Ya, ternyata semakin berkembang ya dari ide yang mungkin kayaknya jadi sederhana gitu ya, tapi ternyata banyak hal yang mungkin bisa jadi pengembangan sistem ini sehingga sistem ini benar-benar bisa implementasi dan powerful gitu ya. Mulai dari identifikasi pengguna yang tadi harus jelas dan itu terintegrasi di Dukcapil, kemudian juga sampai kepada publish laporan atau tiket-tiket pelaporan yang belum ditindaklanjuti ke media sosial dan media massa tadi gitu ya, Pak tambahan Mas Yuda, untuk bisa membantu mendobrak gitu istilahnya gitu ya, mendobrak supaya pelaporannya segera ditindaklanjuti. Dan bagaimana memilah pelaporan tadi supaya
bisa tepat sasaran ke pihak-pihak yang berwenang, itu juga mungkin perlu algoritma yang cerdas juga untuk bisa membaca pelaporan tadi masuknya ke ranah mana. Mungkin bisa jadi perlu AI di situ ya, untuk tahu ini laporan, oh ini masuknya ke dinas PU, oh ini masuknya ke dinas sosial, oh ini masuknya ke yang lainnya gitu. Karena memang ini juga mungkin bisa jadi berkaitan dengan NLP juga gitu ya, memahami pelaporan tadi gitu ya. Konsepnya konsepnya kelompok satu tadi mungkin bisa jadi ada sebagian yang diadopsi untuk bisa dipakai untuk sistem ini. Masih ada yang lain? Kalau nggak ada mungkin ini tadi kita sudah mulai dari jam 10 ya, ini sudah mulai azan. Kalau memang sudah tidak ada lagi mungkin saya rasa cukup saya presensi dulu sebentar. Agus Sunyoto ada ya? Hadir, Pak. Muhammad Anas. Hadir, Pak. Yushar Fiska ada ya? Khaira ada, Firmansyah ada, Randy. Ada, Pak. Hadir, Pak. Humaydi. Hadir, Pak. Dita Septasari. Hadir, Pak. Adi Ahmad Fauzi ada ya, Bu Tiwo ada, Rodiatun. Hadir, Pak. Yuda ada ya, Ismi tadi ada ya, Ismi Hidayati Nabila ada ya, Pak. Hadir. Septian Alkurniawan ada? Septian, nggak ada. Mas Septian cuti kayaknya, Pak. Oke, Kelvin ada ya, Mas Thomas ada, Ferdian Rahmansyah. Ada? Nggak ada. Baik, sudah presensi semua ya. Nah, Maaf, saya sudah disebut belum ya, Pak? Mbak Igna udah. Udah ya, ya baik, Pak. Jadi sesi depan, ini karena ini sesi 6, sesi depan itu sesi 7, berarti adalah UTS. UTS itu soalnya saya sampaikan aja sekarang, adalah membuat report, ya, terkait dengan project masing-masing yang sudah diperbaiki sesuai dengan masukan, sesuai dengan catatan pada saat presentasi, ya. Nah, catatan masukannya apa aja pada saat presentasi ya bisa diputar lagi video rekamannya di LMS, sudah saya sediakan linknya, bisa diputar lagi, disimak masing-masing kelompok dan bisa ditindaklanjuti hal-hal yang memang menjadi masukan untuk perbaikan proyeknya masing-masing tadi gitu. Itu nanti mungkin saya akan buatkan slot pengumpulan jawabannya mungkin dibuat hanya satu kelompok satu jawaban saja ya, jadi buat per kelompok saja. Dan
semua kelompok kalau bisa berkontribusi, karena kalau UTS ya nilainya benar salah gitu ya, sehingga report yang dimasukkan pada saat UTS itu diupayakan sebaik mungkin. Makanya semua harus ikut kontribusi memperbaiki laporannya supaya nilainya bagus gitu. Kalau tidak seperti itu ya siap-siap dengan nilai apa adanya gitu ya. Namanya juga ujian gitu. Nah, jadi detailnya nanti mungkin saya buatkan slotnya, sekaligus juga saya detailkan jawabannya seperti apa yang harus dibuat ya. Mungkin 1-2 hari ke depan sudah bisa dicek di LMS sehingga bisa dikerjakan, walaupun mungkin ujiannya mungkin baru minggu depan ya. Biasanya nanti akan dikasih spare waktu lagi untuk penyelesaiannya sekitar 1 minggu. Jadi kalau 1-2 hari ini saya sudah upload di LMS, bisa jadi waktu yang diberikan untuk menyelesaikan soal jawaban UTS-nya sekitar 2 minggu gitu ya. Nah, nanti minggu depan lihat jadwalnya aja untuk pelaksanaan UTS-nya gitu ya, yang sesuai dengan yang diberikan sama program studi. Itu saja mungkin untuk hari ini. Terima kasih kehadiran dan partisipasi semuanya. Sepertinya kelas ini selalu penuh ya. Kalaupun ada yang tidak masuk tadi, kayaknya memang yang cuti saja. Mudah-mudahan semuanya lancar sampai di akhir di semester 3 nanti dan bisa wisuda bareng-bareng. Saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.